Jadi ini pelajaran penting. Justru kelakuan model kayak Riano dan Bambang ini bisa citra PDIP. Ini maksudnya itu GMNI versus GMNI. Intelektual ya. Jadi kalau ada opini ya dibalas dengan opini. Pendapat dengan pendapat, buku dengan buku. Saya menulis kok buku. Bang Ketua, ini menarik nih. Karya intelektual tulisan Anda, opini yang dimuat di sebuah media yang berjudul Capres GMNI versus Capres AMI. Nah, itu dilaporkan polisi. Gimana ceritanya Bang Ketua? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa itu kan undangan atau panggilan dari Polres Metro Kota Depok yang isinya klarifikasi terhadap tulisan saya Capres RI versus Capres GMNI yang dianggap melakukan penyebaran berita bohong. Nah, jadi kita tanya sama Polres Metro Kota Bekasi, kita juga ingin klarifikasi apa yang dipersoalkan. Jadi belum tahu ya. Belum tahu. Itu yang melapor siapa? Katanya komisaris BUMN. Melapor itu sebetulnya Bambang Sri Pujo Soekarno, Sama tapi diberi kuasa oleh yang namanya Riano Oscar Khalid. Nah, keduanya ini sama-sama kader GMNI. kader GMNI. Riano Oscar Khalid itu senior saya di GMNI, Bambang Sri Pujo Soekarno ini senior saya di GMNI. Dan kedua-duanya sangat dekat dengan berafiliasi dengan PDIP. Riano ini ketua Ganjar, ketua relawan Ganjar, dan sekaligus salah satu komisaris di BUMN. Bambang ini caleg DPR RI dari PDIP. Jadi menarik nih, bisa dibuat tulisan lagi nih ya. GMNI versus GMNI. Kalau sama-sama dari GMNI ini melapor lagi. Bagaimana tanggapan Bang Victor? Intinya apa? Inti yang mereka persoalkan nggak mungkin orang ke polisi kalau nggak ada permasalahan yang dilaporkan. Apakah ada kata fitnah atau ada kata pelecehan? Iya, di dalam somasi yang pertama itu dia sebutkan bahwa saya telah melakukan penyebaran berita bohong terkait soal PDIP dan Ganjar itu sering menghina dan menista Islam. Oh, jadi intinya ada delik itu, delik Pelanggaran undang-undang ITE lah ya. ya. Ujaran kebencian. Tapi memang Anda menulis itu, Iya. menulis tentang itu bahwa PDI membenci Islam, benci di mana? Jadi sebetulnya tulisan saya itu merupakan kompilasi ya atau rangkuman dari beberapa media, baik itu mainstream, juga banyak pendapat masyarakat yang dituangkan di dalam beberapa penulisan video gitu ya, yang isinya kita ambil contoh misalnya kenapa saya anggap PDIP dan Ganjar itu sering menghina atau menista Islam. Misalnya pidato Ibu Megawati tentang pengajian, kemudian orang yang meyakini hari akhir ya, masa depan akhirat itu kan. Terus Pak Ganjar juga dengan puisinya soal kau suruh aku beribadah tapi kenapa kau panggil Tuhanmu dengan ajar, seperti itu. Jadi itu sebetulnya bukan hal yang baru, saya hanya semacam mengumpulkan puzzle ya yang ada di masyarakat dan itu didukung fakta dan data, dan kita bisa lihat di rekam digitalnya ya, kita buat. Oh, itu yang dipermasalahkan mereka. Tapi sebenarnya itu bukan dari hati nurani kan, itu kan ada kumpulan dari tulisan-tulisan. Kompilasi ya. Jadi saya itu kan penulis itu kan menuangkan apa yang ada di pikiran yang terjadi di masyarakat, apa yang dilakukan orang. Dan ketika saya melihat itu saya tuangkan, dan saya kan menilai bukan menuduh. Saya melakukan penilaian bukan penuduhan. Dan kan kalau bicara penilaian itu yang bersumber dari pemikiran kita terhadap realitas itu kan dia tidak bisa dipenjara, tidak bisa yang diharapkan oleh Seharusnya orang tua itu paham bahwa ini kan demokrasi.
Terus ini kan menjelang pemilu sama pilpres. Artinya semua orang mengungkapkan itu. Kalau sekiranya mereka keberatan, mereka juga harusnya membuat tulisan. Ini bukan laporan polisi. Jadi kita ini lucu. Kita pejuang demokrasi, menegakkan demokrasi, tapi kalau ada selisih bicara, selisih pendapat, lapor polisi. Jadi polisi dibebani lagi dengan urusan yang begini. Sebenarnya kalau dia intelektual, dia menjawab itu dengan tulisan juga bahwa Ganjar di Perjuangan tidak benar seperti yang ditulis oleh saudara Gur. Mereka menguraikan kebaikan-kebaikan PDI Perjuangan terhadap Islam, seperti membuat organisasi Bamusi atau segala macam. Seharusnya begitu. Seperti saya waktu dilaporkan Mokhtar Ngabalin ke Polda, karena saya merasa heran, semua orang yang di OTT itu harus dibawa ke kantor KPK dulu baru dibebaskan. Tapi kok bisa Mokhtar Ngabalin di bandara tidak diikutkan dibawa ke KPK? Saya mempertanyakan itu, dilaporkan ke polisi oleh si Rasman Nasution. Saya pikir Rasman Nasution itu aktivis 98 yang ikut berjuang. Tapi kok secara picik melihat pendapat orang itu kok dilaporkan polisi. Nah ketika saya sampai di Polda, kawan-kawan pengacara saya juga tanya, Bang, bikin lapor balik? Oh enggak, saya seorang demokras, ya sudah mau. Itu kan problem gitu. Jadi jangan dibebankan polisi itu urusan-urusan begini, kasih polisi. Polisi itu kan kita bikin dia menjadi merdeka setelah 98 itu. Bukan semua orang harusnya ditangkap, Ganda ditangkap, ini ditangkap. Seharusnya ya dibiasakan intelektual itu diadu dengan konsep tulisan. Kalau sekiranya Pujo Sakti itu juga kawan kita, harusnya dia paham itu. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi, bukan lapor polisi. Terus jadi kita siaplah ya melakukan pembelaan. Tapi saya meyakini ya bahwa polisi akan bersikap objektif. Mereka hanya minta klarifikasi saja, ya kan? Tapi ini akan menjadi tragedi demokrasi kalau sampai ini ditindaklanjutkan. Sebagaimana yang dibilang oleh Pak Victor Suryadi kan, tulisan ya dibalas dengan tulisan kantor ya kan, biar berkembang ini intelektual kan, jangan hanya sebuah tulisan dikit-dikit lapor ya kan. Karena seperti ini sekarang Denny Indrayana kan, dia dilaporin juga dengan sekelompok orang karena dia menganggap bahwa ada bocoran dari dari MA tentang putusan pemilu tertutup dan juga tentang kemenangan Muldoko di MA. Terus dibuktikan aja gitu. Umpamanya nanti 2 hari 3 hari MA memutuskan pemilu tidak seperti apa kata Denny ataupun keputusan MA tidak kepada Muldoko, selesai. Kenapa sering bersama-sama orang demokrasi senang memenjarakan orang? Saya bingung. Jadi dalam kasus tanah ya, karena saya peduli dengan tanah yang dirampas orang kaya atau dirampas oleh negara, setiap rakyat selalu dibawa ke kantor polisi karena melakukan pencemaran nama baik si pengusaha. Padahal pengusaha itu merampas tanah. Orang yang punya tanah itu dari tahun 40 sudah di situ, nenek kakeknya sudah di situ. Terus dia sudah punya surat menyurat. Tapi suatu saat si pengusaha ini karena bisa mengendalikan mafia lah kita katakan, apakah BPN, apakah polisi. Terus dirombaklah surat itu. Surat yang dipunyai oleh warga negara yang tahun 40 dari situ dianggap itu palsu. Mereka dipenjara. Nah ini yang membuat saya sangat terganggu gitu. Jadi saya membela hal-hal yang seperti itu karena saya merasa pencemaran nama baik itu gimana sih? Suatu saat orang yang orang kaya itu benar-benar merampas, benar-benar terbukti korupsi, nama baiknya apa? Tidak ada. Lebih baik seperti ini. Jadi kita ini urusannya ya kita akan siap melakukan pembelaan ya atas nama pro demokrasi. Nah bincang-bincang Bang Yusuf ini ketua Pronis Ya, Pro Anies ya, relawan Pro Anies ya, sahabat Anies ya, persaudaraan Anies. persaudaraan Anies ya. Nah kita dengarkan ada pernyataan dari Bung AHY Ketum Demokrat jika dalam waktu dekat ini AHY tidak dideklarasikan,
mereka mau mundur atau mencabut. Nah, bagaimana seandainya terjadi sebagai relawan sikap? Sebelum itu saya ingin sedikit menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Dito, dia abang saya. Dia kader PDIP juga, kesayangan Pak Taufik Kemasnya. Inilah contoh bagaimana seorang demokrat sejati. Dia ini PDIP. Harusnya Riano dan Bambang itu banyak belajar sama beliau. Harus bisa bercermin dari apa yang disampaikan oleh Bang Dito. Kita semua ya, mungkin ya, bukan cuma saya, tapi mungkin seluruh rakyat Indonesia akan bangga kalau representasi PDIP itu dengan orang-orang seperti Bang Dito, pemikirannya yang luas, ya, lebih matang, kemudian menghargai perbedaan, kemudian menjunjung tinggi demokrasi dengan ya kesetaraan, keadilan, menghargai pendapat orang gitu kan. Nah ini yang harus dicontoh. Nah, jadi saya pikir ya kepada dua pelapor ini, saya kenal juga dengan mereka kenal dengan saya, komunikasi. Nggak tahu ya kalau ini memang atensi ya atau pesanan ya. Saya lihat sebetulnya nggak ada urgensinya gitu. Dan betul bahwa kita biasakanlah proses dialektika, mengedepankan intelektual ya. Jadi kalau ada opini ya dibalas dengan opini, ya, pendapat dengan pendapat, buku dengan buku. Saya menulis kok buku. Kalau orang nggak suka ya jawab dengan buku kan. Nah, jadi ini pelajaran penting. Justru kelakuan model kayak Riano dan Bambang ini merusak citra PDIP khususnya dan merusak citra demokrasi Indonesia pada umumnya. Dia sama saja mereka berdua itu melecehkan demokrasi, ya, menghina demokrasi karena membangun sebuah kultur yang arogan, kultur yang otoritarian yang memaksakan kehendak orang. Katanya mereka mengagungkan prinsip-prinsip kemajemukan, kebinekaan. Harusnya bisa menghargai perbedaan gitu. Jangan semua orang dipaksa untuk mengikuti pikirannya, pendapatnya, keyakinannya itu. Ini memalukan buat PDIP khususnya maupun kehidupan demokrasi di negeri ini. Saya berharap mereka berubah lah. Kalau cuma, mohon maaf, cari panggung atau ingin apa ya, mohon maaf ya, store muka lah ya, Pak Ganjar atau PDIP gitu ya. Nah, ya itu jangan kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan publik dong, gitu. Terlalu rendah lah menurut saya. Oke, itu saya mengucapkan terima kasih Bang Victor mampu meluruskan, dan ini juga jadi pointer tersendiri bahwa nggak semua PDIP yang sekarang lagi banyak disorot ya dengan berbagai kebijakannya, masih banyak ada orang-orang yang memiliki idealisme, memiliki komitmen kebangsaan, memiliki nasionalisme, memiliki tinggi demokrasi. Ini penting juga. Saya berharap video ini ditonton oleh seluruh kader PDIP ya, seluruh masyarakat. Nah, kembali ke soal Pak AHY ya, yang terkait dengan statementnya agar dalam waktu dekat segera mendeklarasikan cawapresnya. Saya pikir dalam konteks relawan kita itu tidak ikut cawe-cawe lah, seperti presiden yang masih ngurusin soal capres ya, karena bukan kapasitas kita lah ya. Tugas relawan itu adalah sebenarnya bagaimana mensosialisasikan ya, kemudian membuat resonansi agar yang namanya capres kita ini Pak Anies ini bisa dikenal lebih luas. Tidak cukup dikenal, tapi juga bagaimana disukai oleh masyarakat. Itu disukai bukan karena pencitraan, karena kampanye, tapi karena prestasinya, penghargaannya, rekam jejaknya, rekam pengetahuannya, dan rekam karyanya. Nah ini penting, sehingga dari situ kemudian Pak Anies jadi bisa disukai oleh masyarakat, lalu kemudian bisa dipilih oleh masyarakat. Itu saja kita membatasi. Brownies ini siapa sih? Atau relawan pada umumnya, dia kan berangkat dari moralitas, dari simpati, empati, dan rasa suka untuk mendukungnya, itu aja. Kita nggak mau seperti presidennya yang diusung oleh partainya Bang Victor inilah ya, yang ikut cawe-cawe, ikut mencampuri urusan yang bukan ranahnya. Harusnya presiden tuh mikir kira-kira apa yang nanti dia siapkan ketika usai menjabat terkait soal pertanggungjawabannya gitu kan. Apakah bisa diterima oleh masyarakat, apakah selama perjalanan 2 periode ini betul-betul bisa mewujudkan janji-janjinya, bisa memenuhi aspirasi dan amanat rakyat. Itu yang paling penting gitu. Ini tuh. Ada yang mau tambah? Ya, cukup. Nah, terakhir nih, pasca reformasi yang berjalan sampai sekarang, ya,
Apa pandangan Pak Yusuf Ledur tentang Indonesia ke depan ini? Ya, kita kalau mau bicara jujur itu selama hampir 2 periode ini banyak sekali distorsi ya dalam kehidupan negara. Ya, terutama dari aspek-aspek konstitusi dan demokrasi. Kita kalau bicara konstitusi banyak sekali undang-undang yang kemudian direkayasa, dimanipulasi bukan sebagai sebuah alat perjuangan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir 2 periode produk-produk dari DPR, konstitusi kita itu benar-benar bukan mewakili kepentingan rakyat, tapi lebih banyak mengedepankan kepentingan oligarki. Kita ambil contoh Omnibus Law, kita bicara KUHP, kita bicara Undang-Undang Minerba, dan masih banyak lagi. Nah ini jadi persoalan juga ya. Kemudian dari segi demokrasi, tadi yang dibilang Bang Victor, apa-apa kemudian diharuskan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hasrat politik tertentu, sehingga yang berbeda pandangan, berbeda pendapat itu dianggap lawan, dianggap musuh. Bukan dilihat sebagai sebuah kesadaran kritis ya, itu untuk upaya perbaikan bangsa sebagai obat terhadap beberapa penyimpangan yang selama dijalankan. Itu pandangan Pak Yusuf ya, untuk Indonesia ke depannya. Indonesia yang berdaulat, demokratis, adil dan makmur ya. Sederhana aja sih kuncinya, mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan para the founding fathers ini, dan bagaimana kemudian menguatkan tujuan dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Dalam konteks ketatanegaraan itu kan ada breakdown-nya, ada turunannya. Ya, misal seperti GBHN, saya setuju ke depan ini mesti ada pembahasan kembali kepada GBHN. Terus Undang-Undang Dasar 45 ini dikembalikan lagi secara murninya. Ya, tidak lagi undang-undang yang di-endorse oleh kepentingan kapital, oligarki atau kepentingan global. Baik, kita tutup ya kan. Jadi mantan Presidium GMNI ya dilaporkan oleh mantan kader GMNI juga ya. Jadi ini bagus buat judul GMNI versus GMNI. Nah, kemarin kan Capres MI versus Capres GMNI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang ya. Siap. Salam juang. Salam Indonesia. Oke.